Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Di samping tentang informasi, mudah-mudahan video ini juga mengedukasi kepada sahabat-sahabat sekalian. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu video tentang 5 prinsip pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan pada implementasi kurikulum Merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, tentunya mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, kita langsung saja menuju video selanjutnya. Sahabatku, pada bahasan video kali ini, yaitu kita akan bahas tentang prinsip pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan. Tentunya ini akan kita kupas tuntas, ada 2 poin. Yang pertama tentang prinsip atau mungkin pengertiannya. Kedua tentang 5 prinsip pembelajaran. Namun sebelum itu tentunya tidak bosan-bosannya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi pembelajaran dan serta informasi pendidikan, tetapi juga memberikan inspirasi di dalam dunia pendidikan. Dan tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa memberikan like, memberikan subscribe, dan komen-komennya. Sahabatku, baik, selanjutnya kita akan kupas tuntas, yaitu tentang 5 prinsip pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan, yaitu ada 2 poin penting, diantaranya tentang prinsip atau pengertiannya, kemudian tentang 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama yang kita kupas tuntas adalah tentang prinsip. Apa sih pengertian prinsip itu? Dan apa kaitannya dengan pembelajaran? Apa kaitannya dengan jati diri seseorang? Kemudian apa kaitannya dengan keberhasilan hidup seseorang? Sahabatku, mengapa prinsip? Prinsip menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sebuah prinsip sangat erat kaitannya dengan kata fundamental. Nah, ini menurut Kamus Bahasa Inggris bahwa prinsip itu adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar kita berpikir, kemudian kita bertindak. Selanjutnya, apa yang terkandung di dalam prinsip itu? Yang pertama adalah nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Ketika kita berbicara dengan masalah prinsip, maka akan melandasi kebijakan tentang bagaimana prakteknya terkait pembelajaran yang dilaksanakan di kelas atau di sekolah, dan asesmen atau evaluasi yang ada di kelas itu. Tanpa sebuah prinsip, maka setiap pembelajaran atau praktek pembelajaran itu tidak mempunyai fokus atau tidak mempunyai keterkaitan yang kuat, dan asesmennya pun selalu tidak efektif. Yang kedua, bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen. Ini tentang prinsip ini, yaitu
bukan pendekatan atau teknik konkretnya di dalam sebuah pembelajaran, tindakan dan melakukan evaluasi atau asesmen. Yang ketiganya adalah penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteksnya. Ya. Kemudian berikutnya, guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Misalnya ketika menggunakan rubrik, guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen tersebut. Nah, ini perlu untuk dipahami sebagai seorang guru bahwa prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen itu ya bukan hanya sekedar perilakunya saja yang diharapkan, tetapi ketika kita menggunakan rubrik, kita sebagai seorang guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu guru sekalian, yang tadi kita sudah memperdalam atau berbicara tentang apa pengertian prinsip, dan yang selanjutnya kita akan bahas tuntas tentang 5 prinsip pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan. Prinsip yang pertama, satu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi sebuah pembelajaran itu dirancang, kita harus mempertimbangkan tingkat percapaian atau pencapaian peserta didik. Dalam bahasa kurikulumnya, sekarang itu tingkatnya tingkat fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya. Tanpa mempertimbangkan tingkat pencapaian, tentunya pembelajaran itu tidak akan bisa berhasil dengan efektif. Sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi akan disesuaikan dengan perkembangan si anak. Selanjutnya, kesejahteraan atau peserta didik, karakter, kompetensi sesuai level psikologinya. Ya. Jadi beberapa pembelajaran itu kesejahteraannya atau karakternya, kompetensinya, kemudian psikologisnya tentunya sesuai dengan level serta tingkat pencapaian peserta didik. Kemudian berikutnya, menyenangkan dan bermakna, berhubung dengan kehidupan nyata dan bermanfaat, menyertakan bermain. Nah, ini sangat penting sekali dalam pembelajaran, bahwa pembelajaran yang betul-betul dapat ditemukan di dalam anak itu adalah pembelajaran yang bermakna, ya. Dengan pembelajaran yang bermakna itu menggali konsep dan mereka akan berpikir dan menemukan masalah serta dapat memecahkan masalahnya sendiri dalam kehidupan yang nyata. Kemudian yang berikutnya adalah inklusif, yaitu pertimbangan tingkat kemampuan dan kesempatan yang sama, bahwa di dalam pembelajaran itu kita harus mempertimbangkan tingkatnya serta kemampuannya itu, ya, dan kesempatan yang sama. Semua mempunyai kesempatan yang sama, hanya kemampuan terhadap anak-anak yang berbeda. Yang kedua, prinsip pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini ketika kita merancang pembelajaran, ya, bahwa pembelajaran itu untuk membangun kapasitas belajar peserta didik, ya, dan kapasitas mereka itu menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, bukan hanya ketika masa usia sekolah saja, tetapi bisa menjadi sepanjang hayat. Kemudian menanamkan
Go mindset atau menanamkan pemikiran, menghargai proses, mengontribusikan kegagalan sebagai kurangnya usaha, bukan kurang bakat, atau kegagalan ibarat mereset komputer. Nah, bahwa di dalam pembelajaran ini kita harus menanamkan mindsetnya anak, ya, pola pikirnya anak itu harus betul-betul kita tanamkan. Kemudian kita juga menghargai proses, bahwa setiap pembelajaran itu perlu adanya proses. Bagaimana kontribusinya, kemudian ketika ada kegagalan, ya sebagai sebuah kurang usaha, bukan kurang bakat. Atau dalam ibaratnya bahwa kegagalan itu adalah seperti mereset komputer. Yang berikutnya pembelajaran mandiri, yaitu melibatkan siswa untuk aktif, mendorong agar menemukan cara belajarnya sendiri. Yang berikutnya adalah self and per-assessment, yaitu guru sejak awal sudah menyampaikan capaian pembelajaran dan murid secara mandiri membuat strategi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Apa itu? Bahwa keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Pembelajaran yang baik tidak terus-menerus berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik saja. Dengan menjadi fasilitator dan memberikan bimbingan kepada peserta didik, guru juga menumbuh kembangkan kemampuan non-kognitif mereka seperti motivasi dan afeksi. Yang berikutnya adalah menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkadang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian bahan pembelajaran beserta kegiatan-kegiatan pembelajaran tidak ada yang terlalu gampang dan tidak ada yang terlalu susah untuk peserta didik. Berikutnya adalah proses di mana guru memberikan keteladanan sesuai dengan filosofi ing ngarsa sumprada, membangun kemauan ing madya mangun karsa, dan mengembangkan kreativitas peserta didik Tutpuri Handayani. Guru menjadi teladan bagi peserta didik ing arsa sumprada, membangun kemauan mereka ing madya mangun karsa, serta memberikan dukungan kepada mereka agar mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka, yaitu Tutpuri Handayani. Kemudian yang terakhir dalam kegiatan pembelajaran mendukung pembelajaran kognitif ini adalah menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Selanjutnya, prinsip yang keempat tentu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Berpusat pada anak di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Kemudian menguatkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungan, keselarasan antara pembelajaran yang berlangsung di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk hidup bermasyarakat, peka, menghargai, dan responsif terhadap perbedaan setiap individu peserta didik dan latar belakang sosial ekonomi budaya mereka. Ini sangat penting sekali bahwa sebagai seorang guru betul-betul harus peka dan responsif terhadap perbedaan setiap individu peserta didik, ya. Tanpa kita peka dan responsif terhadap perbedaan setiap individu, maka kita akan memperlakukan mereka dengan sama. Nah, itulah yang tidak benar. Kemudian lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik, sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di lingkungan belajar. Pembelajaran yang lepas dari diskriminasi aksara, tidak meninggalkan pelajaran manapun, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas
kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan pelajar. Nah, inilah prinsip yang keempatnya ya. Kalian untuk prinsip yang kelima yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini sangat penting sahabat sekalian bahwa pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, kebutuhan dirinya, lingkungannya, dan dunia yang lebih baik. Membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan di mana peserta didik peka akan masalah-masalah global dan belajar untuk membudayakan gaya hidup yang berkelanjutan. Guru kemudian membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu ini dalam tingkat global dan menumbuhkan pengembangan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, kebutuhan lingkungan, dan dunia yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Mendorong atau memotivasi peserta didik untuk terus berinspirasi dan memiliki aspirasi memajukan kehidupan lingkungan sekitar, masyarakat, bangsa, dan dunia. Itulah 5 prinsipnya dalam pembelajaran yang mandiri, sahabat sekalian. Bapak Ibu, untuk menunjang pembelajaran kurikulum Merdeka, berikut ini saya sajikan berbagai video perangkat ajar yang Bapak Ibu bisa download perangkat ajar itu kapan saja dengan mudah ya. Ada beberapa video di sini bisa saya sajikan, diantaranya download dengan judul download modul ajar atau RPP semua jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semuanya lengkap di sini ada, dan di deskripsinya atau di kolom komentarnya di situ ada. Silakan kalau memang Bapak Ibu mendownload, silakan tinggalkan jejak seperti namanya terima kasih sudah mendownload atau berhasil mendownload dan selanjutnya. Kemudian judul yang kedua itu download alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kurikulum Merdeka. Dan yang ketiganya ada download kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum Merdeka. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan video yang saya sajikan ini di samping mengedukasi juga bermanfaat meringankan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini dengan baik dari awal sampai akhir, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Bapak Ibu terima kasih ya senantiasa menonton video ini, dan sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.